Di cara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang ngritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip gak nyaman mbek makhluk, ngono nek nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk, kemudian balik ning Allah Subhanahu wa taala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah taala. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi pertamu gak mangan-mangan kesane iku kaya ora tamu. Amen mangan terus kaya tamune kelaparan. Teko-teko utawane mangan bangune wong kelaparan tapi. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani. Wis pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka mengikuti pendapatnya sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa? Istiqlal birra'yi, ingin mengikuti pendapat sendiri. Ya tapi itu tadi apa? Ya sudah seperti itu. Beragama itu yang angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku kowe nek ora seneng ya wis muni wae ora seneng tapi aja arani kafir karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berholo eling jelas wa taraku tu amarum inda asnam mana dong bro. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah za'amu at-tabarruka alaihi ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean dia nyatanya ya mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah dia monggo ngiku wiridan sing gak cocok ya monggo wong niki bebas mawon. Sebenarnya ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener putih Gusti, kula mbek niku. Kowe bener elek luwe akeh. Jadi seronok ngaruhe no. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya tuh dulu tuh heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang loh ini loh agamaku. Agama Ibrahim, buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya, saya itu berkali-kali bilang ya, orang soleh itu kudu ono ngawure orang soleh itu tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jenano Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasaan punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi, padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai.
Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak ada anak jenengan Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya gini jenenge Solikin. Soalnya ngono-ngono itu, wah matanya wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak inceng Nabi SK itu tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, siraya di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung rata cocok selalu tak nembak, tidak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak dungo ya kalau nate tempat tembok ratapan yang Yahudi. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawei Pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau jalan ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Gitu. Nabi Daud ini. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam berisi sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim, semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total Isakin. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu, Ismail itu lahirnya di Palestina, di Syam, dibawa ke Mekah. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama
Itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnan bila ribin inda dawil ulumin asabiyah ila dabihi ismailan isbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom nang Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita, panggil teman terang itu mesti diarani Islam. Nah tapi di makom nang Israel dikemuli bintang kejora. Paham gak? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen alono Romawi, maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenang kasih, akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Ngalin kono jadi masjid Umar. Mereka sing alono awal sedurunge Salahuddin Ayyubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasuluddin apa? Terus kalah menang, terus saiki jadi kota modern, dikelola secara internasional, dianggap kota tiga apa? Agama. Ya wis. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena ranut aku. Usah pinterlah sementara ranut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir benar. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israel aku sudah tahu mikir. Ya satu orang enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah tetap selawase korbannya yo salah.